Selamat datang kembali di Wonosobo View dan selamat datang kembali di Jalan Sambek di pagi hari. Ini baru aja mau buka toko ini guys. Dan kembali bersama penampakan yang gak jelas ini. Ya walaupun hari pahlawan sudah berlalu ya, sekarang sudah hampir akhir bulan. Tapi ya tidak ada salahnya kita bercerita tentang sedikit sejarah Wonosobo dulu ya, dalam perjuangannya melawan penjajahan Belanda. Nah, saya mau sedikit cerita tentang resimen yang terbentuk usai program rekonstruksi dan rasionalisasi dari Kabinet Hatta. Nah, ini menarik karena tidak sesuai namanya ya. Namanya itu Resimen Samudra, tetapi mereka malah bergerak di gunung ya, di pegunungan Wonosobo, Jawa Tengah yang dari segi geografi jauh banget dari laut. Nah kok bisa begitu ya? Yuk kita simak ceritanya. Menurut berbagai sumber dan kalau kita ingat waktu sekolah ya, di pelajaran sejarah pasti sudah diajarkan ya bahwa pada bulan Juli 1947 ini Belanda melancarkan agresi militer pertamanya atas Indonesia dan berhasil menduduki beberapa wilayah ekonomi penting di Jawa dan Sumatera. Nah, operasi ini baru berhenti ketika mendapatkan tekanan dari PBB dan usai gencatan senjata dibantu dengan Komisi Tegangan Negara, Belanda dan Indonesia ini melakukan perundingan di atas geladak kapal USS Renville yang disepakati pada Januari 1948. Dan karena perjanjian ini ya, posisi Indonesia ini makin melemah karena kedaulatan RI hanya diakui atas Jawa bagian tengah, sebagian Jawa bagian barat, dan Sumatera. Itu pun masih mensyaratkan penarikan mundur pasukan Indonesia dari wilayah yang diduduki Belanda. Dan ini menimbulkan dampak pada Angkatan Laut Republik Indonesia ya, yang padahal sudah berencana untuk memulai melakukan konsolidasi ulang kekuatannya yang terpecah gara-gara perang pada bulan-bulan awal tahun 1948, dan tengah membentuk Korps Armada sebagai respons atas penguasaan pangkalan laut oleh Belanda karena agresi itu ya. Dan di Pangkalan 4 Tegal, tugas konsolidasi ini diemban oleh Mayor R. Suhadi yang kemudian menjadi pemimpin CA 4 Tegal. Kemudian datanglah instruksi dari petinggi Angkatan Laut Republik Indonesia ya, untuk mengonsolidasikan seluruh kekuatan tentara laut di Wonosobo.
Padahal Wonosobo itu kan ya jauh ya dari laut, soalnya kan berada pas di tengah-tengah Pulau Jawa. Sehingga Korps Armada dan Korps Marinir 4 Tegal ini hijrah ke daerah di kaki Gunung Sindoro Sumbing ini, yang dipimpin langsung oleh Mayor R. Suhadi, melakukan long march melewati Purbalingga, Banjarnegara, hingga sampailah di wilayah sisi barat Sindoro Sumbing yang berbatasan dengan Temanggung, dan bertemu dengan kesatuan ALRI yang lain ya, seperti pasukan Sektor Putih Front Pertempuran Semarang di bawah komando Letnan Suwaji dan pasukan pimpinan Mayor Agus Subekti dari Yogyakarta. Ya, walaupun mereka berjuang di daerah pegunungan ya, yang sangat jauh dari laut, medan juang utama mereka selama ini, mereka mesti tetap menjaga jati diri sebagai prajurit laut. Itu sebabnya tidak semua pasukan setuju pada instruksi hijrah ini, sehingga memunculkan dua kelompok yang saling beroposisi. Ada yang berkeras hati tetap berjuang dekat pantai, dan ada yang mengubah orientasi tempur ke darat. Dan jalan tengahnya maka diputuskan agar ex-anggota Pangkalan 4 ALRI Tegal, khususnya dari ex-Korps Armada ini, membantu kesatuan tersendiri sampai pada saat yang tepat kembali ke laut. Dan di tengah gejolak internal ini ada perintah dari Yogyakarta agar kesatuan Mayor Suhadi ini bergabung dengan Divisi 2 Tentara Laut Republik Indonesia di bawah komando Kolonel Ahmad Jadau. Dan meskipun ini adalah perintah, Mayor Suhadi memilih untuk menimbang situasi dan menunda untuk mengambil keputusan. Dan kejadian yang tidak disangka, akibat polemik perjanjian Renville, Kabinet Amir II jatuh, kemudian Muhammad Hatta naik jadi Perdana Menteri sekaligus menjabat Menteri Pertahanan, dan pada tanggal 20 Januari 1948 Kabinet Hatta ini kemudian mencetuskan kebijaksanaan rekonstruksi dan rasionalisasi untuk merampingkan dan meningkatkan efisiensi militer Indonesia. Di lingkungan Angkatan Laut Republik Indonesia, kebijaksanaan ini dilaksanakan dengan membentuk Komisi Reorganisasi Angkatan Laut yang diketuai Kolonel R. Subiakto, dan merekomendasikan penghapusan sementara CM. Sementara realisasi CM pun dilebur ke Angkatan Darat. Dan Mayor Suhadi juga beberapa perwira lain juga melihat hal ini sebagai kesempatan untuk lepas dari instruksi, lalu bergabung dengan Divisi 2 Angkatan Laut Republik Indonesia. Dan mereka pun memilih bergabung dengan Angkatan Darat Divisi Diponegoro dan dimasukkan di bawah kesatuan baru yang bernama Resimen 45 atau Resimen Samudra. Dan ini sekaligus menjadi upaya Mayor Suhadi menjauhkan pasukannya dari pengaruh ideologi kiri. Resimen Samudra ini dengan kekuatan 5 batalion ditempatkan di wilayah Kedu. Satuannya tersebar di 3 kota, yakni di Paraan ada batalion 173 dan 175 yang di bawah pimpinan Letnan Hartono dan Letnan Mukijat. Sementara di Temanggung ada batalion 176 dan 177 dengan pimpinan Letnan Suwaji dan Letnan Wiranto sebagai komandannya. Dan di Wonosobo batalion 174 di bawah komando Letnan Muhammad Yunus yang mempunyai tugas utama untuk memperkuat pertahanan wilayah Kedu bagian utara. Dan ada juga satu unit khusus yaitu batalion 178 yang berkedudukan di Juwana. Ini berasal dari
CA di bawah komando Letnan Gledah Sutomo. Mereka untuk mempersiapkan cikal bakal sebuah pangkalan laut. Dan di Rembang juga Lasem ada Batalion 177 untuk mempersiapkan pangkalan. Sementara TLRI kemudian dilebur ke Angkatan Darat, tapi sebagian perwira dan prajuritnya juga diperbolehkan kembali ke Angkatan Laut dengan sejumlah syarat yang diajukan Kementerian Pertahanan. Dan Divisi 2 TLRI yang dipimpin Kolonel Ahmad Jadau dilebur ke Divisi Panembahan Senopati yang kemudian berganti nama menjadi Komandan Pertahanan Panembahan Senopati. Dan waktu terjadinya peristiwa Madiun pada September 1948, Batalion 176 dan 177 Resimen Samudra ini turut bergerak untuk meringkus kelompok yang berafiliasi dengan Front Demokrasi Rakyat di wilayahnya. Dan mereka juga sempat bentrok dengan Batalion Darsono yang mendukung pemerintah Front Nasional. Memang ada beberapa yang diringkus, tetapi yang lolos juga banyak. Kemudian bergabung dengan Brigade 4 Mayor Muhammad Hernawi yang punya hubungan juga dengan FDR. Nah, kedua kelompok pasukan ini bermanuver dengan serangan bersenjata, menyerang kantor polisi dan menculik pejabat sipil dan militer di Temanggung pada tanggal 24 sampai 25 September 1948. Dan menurut buku Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid 2, Penumpasan Pemberontakan PKI 1948, Resimen Samudra ini masuk dalam pasukan gabungan yang turut memadamkan perlawanan mereka hingga berakhir pada tanggal 10 Oktober 1948. Selesai urusan di Paraan dan Temanggung, Resimen Samudra ini memperbarui organisasi pasukannya dengan mentransformasi menjadi satuan-satuan yang lebih kecil dan berjenjang untuk menghadapi kemungkinan agresi Belanda berikutnya. Dari batalion-batalion ke grup-grup yang kekuatannya kurang lebih sama dengan batalion infanteri yang diperkuat, lalu dibagi lagi ke divisi-divisi. Sehingga dari berbagai sumber, Resimen Samudra ini dibagi menjadi 4 grup. Grup A dipimpin Letnan Muhammad Yunus, Grup B dipimpin Letnan Mukijat, Grup C Letnan Suwaji, dan Grup D Letnan Wiranto. Dan Komandan Resimen juga dipegang oleh Mayor Suhadi dengan Wakil Kapten Ali Sadikin. Dan pangkalan laut yang sempat lumpuh juga mulai diaktifkan. Pangkalan CA 4 misalnya digeser ke Pekalongan. Dan ini karena durasi videonya tidak cukup ya. Kisah tentang Resimen Samudra di agresi militer Belanda kedua ini saya ceritakan di video selanjutnya ya. Dan terima kasih sudah menonton.